Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Taurus. Hari ini saya akan membahas tentang perisai Bapak Ibu ya. Karena penting saudara harus memiliki perisai. Jadi saudara jangan sampai salah memilih perisai. Nanti saya akan kasih videonya Bapak Ibu. Di luar Yesus pun mereka juga mempelajari perisai. Namanya perisai batin Bapak Ibu ya. Jadi bagi orang Kristen jangan sampai salah memilih perisai ya, supaya saudara tidak terperangkap Bapak Ibu ya. Supaya kenapa saya membahas tentang perisai ini Bapak Ibu, supaya kalau ada ajaran baru saudara tidak bisa terperangkap. Baru babi ngepet, tuyul tidak akan bisa datang ke rumah saudara mengambil harta saudara. Ketiga, begu ganjang ya, atau santet-santet guna-guna tidak akan bisa masuk ke tubuh saudara, karena Tuhan mengcover saudara. Haleluya. Karena ini saya dengan bangganya memberitakan tentang perisai ini supaya saudara memiliki perisai Bapak Ibu. Amin. Kita mendengarkan dulu dari di luar Yesus ya. Mereka juga mempelajari perisai Bapak Ibu. Namanya perisai batin. Bisa saudara lihat di YouTube. Perisai batin. Pasti di situ bermunculan di situ nanti Bapak Ibu ya. Supaya saudara bisa membedakan, jangan sampai salah memilih ya. Penting Bapak Ibu memiliki perisai. Jangan hanya baca Alkitab, menghafal, tapi tidak memiliki perisai. Karena gini Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa apologet Kristen sudah takut menunjukkan wajahnya di YouTube Bapak Ibu. Mungkin mereka berpikir seperti ini Bapak Ibu. Maaf kalau saya singgung Pak Mangapus Sagala ya, dia sudah pulang atau kembali ke rumah Bapak ya. Maaf kalau saya menyinggungnya ya di sini. Jadi Pak Mangapus Sagala kan secara tiba-tiba Pak Ibu meninggal Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin apologet lain mungkin berpikir apakah Pak Mangapus Sagala ini disantet ya, kok secara tiba-tiba nggak ada. Saya pun kaget Bapak Ibu ya, karena pertama sekali saya tahu di YouTube, di Facebook ya, ada yang membagikan, sampai saya komen, masa sih saya nggak percaya, karena baru semalam dia online gitu loh Mbak, secara langsung ya. Jadi mungkin apologet lain mungkin berpikir seperti itu Bapak Ibu ya, ketakutan mungkin karena mereka kan melawan saudara kita ini, muslim ini Bapak Ibu. Jadi di YouTube ini Bapak Ibu banyak orang pintar ya, pintar ilmu, pintar segalanya Bapak Ibu ya. Ya kalau saudara mengusik mereka tidak segan-segan mengirim sesuatu kepada saudara. Ini adalah peperangan rohani Bapak Ibu ya, peperangan roh di dunia roh gitu. Jadi kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, gak usah takut tampil di YouTube. Mau diserang, mau dikirim apapun gak akan kena Bapak Ibu. Jadi saudara gak usah takut menyembunyikan wajah saudara. Kalau saudara betul-betul memang mempercaya ke Yesus Kristus, gak usah takut Bapak Ibu. Kalau saudara memang memberitakan firman Tuhan yang benar Bapak Ibu, saudara gak usah takut, gak usah tutup ya. Yang biasanya mereka bersemangat Bapak Ibu menampakkan wajahnya di YouTube ini, tiba-tiba apologet lain gak ada lagi mukanya ya kan, dan di close mereka Bapak Ibu. Jadi ini penting buat
semua orang ya, tidak terkecuali, milikilah perisai iman Bapak Ibu, supaya saudara bisa menang dari segala roh-roh jahat Bapak Ibu ya, dari segala santet, dari segala tuyul atau babi ngepet, saudara akan bisa menang. Kita akan dengarkan dulu, nanti saya akan membagi di YouTube saya ini nanti ya. Bisa kita dengarkan dulu dari di luar Yesus Kristus, bagaimana mereka memiliki perisai batinnya ya, memiliki perisai. Dan ini bukan rekayasa, dan ini asli itu kekuasaan. Begitu Bapak noleh, maka orang itu sudah kaku kayak patung. Begini. Kenapa? Orang-orang tidak akan terpental, Allah tidak akan pentalkan dia, nanti akan mencelakai orang yang di luar. Kecuali dia hanya dengan pukulan saja. Dan ini bukan rekayasa, dan ini asli itu kekuasaan Allah. Kenapa katanya orang ini aja tester, semua tester ada banyak. Kebetulan orang ini teman saya yang sudah dilatih sama saya emosional, sudah jadi emosional. Kalau mukul benar, pacok benar. Ya, dan ini bukan rekayasa, bukan dibuat-buat. Sekarang tingkatan dulu saja. Kenapa saya tahan? Kepalanya tak betul Pak. Nah ini lemas. Jangankan yang akan begini, model-model begini saja oleh story kepada kita tidak akan bisa. Ini bisa hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa hidup, akan dikasih makan sama kita Pak. Makan, jangan disembuhkan. Begini aja, atau dicet sama kita, juga bisa seperti ini. Dia sadar kita ngomongin bisa, dia bisa ngobrol, cuma nggak bisa berdiri sama sekali. Ini hanya ilmunya ucap-ucapan, upaya pun. Kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, nama perempuan kami ilmu perisai batin yang sudah ditampilkan untuk TNI itu di depan Presiden, Panglima TNI, seperti itu. Semuanya 87 tingkat itu sudah masuk upaya pun. Isinya hanya 10 detik, seumur hidup ada. Pantangan yang harus kita pegang setelah diisi yang pertama, kita tidak boleh melaksanakan perzinahan, tidak boleh melaksanakan perjudian, tidak boleh minum minuman keras, nonton porno tidak boleh. Kalau kita nonton porno nih telanjang suka kelihatan, kan menghilangkan ilmu ini. Ciuman dengan bukan muhrim, pacaran berciuman aja mulut dengan mulut, seperti itu maksiat, maka ilmunya akan hilang. Ngomong kotor tidak boleh, anjing, babi, setan dan sebagainya, kemudian itu akan menghilangkan ilmu ini. Karena itulah ucapan paling dibenci sama Allah. Dirikan. Jadi perisai batin mereka Bapak Ibu juga ada yang harus dilakukan Bapak Ibu, atau bayar harga Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa memiliki ilmu perisai batin itu tadi harus ada harga yang dibayar Bapak Ibu, yaitu nggak bisa nonton porno ya, nggak bisa main judi, perzinahan, itu tadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan versi Alkitab Bapak Ibu? Mari kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Mari kita baca dulu firman Tuhan, amin. Haleluya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Mari kita buka Efesus 6 ayat 10 Bapak Ibu sampai habis. Sampai ayat 18 Bapak Ibu, sampai ayat 18 ya. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging iman, tapi melawan roh jahat di udara. Ya kan? Ada lagunya Pak Ibu ya, luar biasa memang, Sisa Koji.
membuat sebuah lagu ini ya. Nanti kita dengarkan baik-baik, tapi kita dengarkan dulu ya. Judulnya Perlengkapan Rohani, Bapak Ibu ya. Kalau di perjanjian lama, Bapak Ibu, perlengkapan perisai iman itu, Bapak Ibu, di perjanjian lama itu, Bapak Ibu, adalah pemazmur, Bapak Ibu, yang dikatakan pemazmur, kalah gunung batuku, kota bentengku, gunung batu keselamatan. Itu adalah perisai, Bapak Ibu, di perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, Bapak Ibu, perisai itu adalah Efesus 6 ayat 10 sampai 18, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai forget this, ya kan? Kalau saudara tidak memiliki ini, ya saudara bisa out ready, ya kan? Bisa diperbankan oleh penghulu-penghulu di udara. Mereka ini ada, Bapak Ibu. So you must have perisai iman, amin. Kita baca dulu, Bapak Ibu ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging ini, tidak melawan. Jadi saudara jangan berantem sama manusia ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 4 tingkatan setan, Bapak Ibu. Berapa tadi? Ada 4 tingkatan setan. Jadi firman Allah tidak secara gamblang berbicara, Bapak Ibu. Yang pertama gak sebut nama dia ya, si Lucifer atau siapa atau bintang timur atau si ular tua atau siapa, enggak secara gamblang ditulis di sini. Tapi Tuhan pakai perumpamaan namanya penghulu di udara. Jadi Tuhan tidak bicara tentang pantai selatan ya, tidak to the point gitu, Bapak Ibu, sehingga saudara tidak paham ya. Tetapi yang 4 ini ada di sini, pantai selatan ada di sini, Bapak Ibu, Roro Kidul ada di sini, ada di nomor 4 yang ada 4 ini ya. Saya akan beritahu. Yang pertama tadi adalah melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah adalah posnya satanik, Bapak Ibu, posnya setan ya, bintang timur, Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu adalah melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa itu ada 9 lot, Bapak Ibu ya. Kalau saudara menonton channelnya Bang Mongol, karena Bang Mongol terjun ke lapangan, Bapak Ibu, jadi dia tahu 9 lot ini siapa saja, Bapak Ibu, nama-namanya ya. Ada Baal ya, ada si Lucifer, ada ya, sudah dibahas Bang Mongol itu. Ada 9 mereka ya. Dan jabatan mereka ini tidak pernah berganti-ganti, Bapak Ibu. Tetap aja mereka ya kan. Baru yang ketiga itu adalah penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu ini pantai selatan, Roro Kidul, penghulu di udara. Jadi penghulu di udara itu ada, Bapak Ibu, penjaga di udara ada, penjaga di laut ada, penjaga di darat ada. Makanya kalau ada orang yang mendaki bisa hilang jejak ya, masuk ke dunia lain. Berenang bisa hilang ya kan, naik pesawat bisa hilang, karena ada penghulunya, Bapak Ibu ya. Penghulu di udara itu Tante Rosa, Bapak Ibu ya. Bang Mongol tahu lah ini ya kan.
nanti kalau saya bahas nanti tentang free dan tersinggung nanti agama lain ya, jadi saya tak perlu membahas ini ya. Tapi saya bilang aja lah, nah yang penghulu durhaka ini Tante Rosa Bapak Ibu ya. Jadi ini kerjanya Bapak Ibu, penghulu durhaka ini adalah mengotak-atik gereja Bapak Ibu, supaya gereja itu berantakan ya, berantem, supaya pendetanya berzina. Jadi kan para pengikut gereja setan Bapak Ibu, pengikut gereja setan itu, kalau saudara ikut gereja setan, saudara akan diajari, baru saudara akan ditugaskan Bapak Ibu menyusup ke gereja-gereja. Jadi kalau pendetanya ya tidak benar-benar intim dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan, ya ini diotak-atik Bapak Ibu. Makanya saudara jangan kaget kalau ada pendetanya berzina, ya rakus uang, karena ini kerjaannya si Tante Rosa tadi, penghulu di udara ya. Jadi mereka ini menyusup ke gereja, apalagi ke KKR Bapak Ibu. Kalau KKR ini Bapak Ibu kan, makanya saya pernah bahas bahwa karismatik dengan gereja setan itu hampir mirip. Jadi saudara harus berpengalaman dengan Tuhan supaya bisa membedakan, jangan sama ratakan semuanya, oh sesat gitu, enggak. Karena yang mereka hampir sama Bapak Ibu. Di karismatik ada perjamuan kudus, di gereja setan pun ada perjamuan kudus. Jadi kalau ada KKR Bapak Ibu, pengikut gereja setan ini ada Bapak Ibu, saudara tidak tahu, mereka menyusup. Nah, Bang Mongol tahu lah itu. Karena dia bertugas itu kepada bawahannya kan. Bang Mongol kan sudah bos anak kedua si Lucifer Bapak Ibu. Anak dua si Lucifer Bapak Ibu ya. Jadi ya dia yang mengatur bawahannya untuk pergi sana, pergi sini, pergi sana ya kan. Jadi yang keempat Bapak Ibu adalah melawan roh jahat udara. Ini adalah yang merupakan jin-jin yang menyamar Bapak Ibu ya. Jadi kita baca lagi Bapak Ibu, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasut dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi memberitakan Injil pun Bapak Ibu adalah suatu perisai iman. Jadi kalau saudara sudah berpengalaman nih, sudah dikasih Tuhan kebenaran, firman Tuhan, saudara berdiam diri, salah juga ya kan, harus berkasut relaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Bapak Ibu secara gratis, jangan bayar Bapak Ibu ya. Jadi saya bagi firman Tuhan ini gratis Bapak Ibu. Padahal saya dapatkan firman Tuhan itu Bapak Ibu, kalau ikut seminar itu bayar Bapak Ibu, mahal ya. Jadi saya bagi ini gratis firman Tuhan Bapak Ibu, supaya saudara mengalami Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Jadi kalau saudara memiliki perisai iman, saudara akan bisa memadamkan semua panah api dari jahat. Kata-kata manis, muslihat, tipu-tipu semuanya, ajaran-ajaran baru ya. Jadi penggemar followernya UV, tolonglah sadar ya kan, jangan sampai tertipu Bapak Ibu, terhipnotis Bapak Ibu ya. Kenapa? Mungkin ya, kenapa penggemar Ibu V banyak ya,
maksudnya para penggemarnya itu apapun yang disampaikan Ibu P selalu yes. Mungkin karena hipnotis kan ada dua bagian Bapak Ibu. Hipnotis untuk melakukan positif dan yang kedua adalah negatif Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai saudara kena hipnotis Bapak Ibu ya. Karena Yesus cukup satu kali lahir, cukup satu kali mati, dan cukup sekali bangkit untuk menebus dosa kita semua. Tidak perlu dua kali Bapak Ibu. Jadi Ibu Fei mengajarkan bahwa Yesus lahir kedua kali Bapak Ibu. Jadi sudah menyimpang dari Alkitab, sudah di luar dari Alkitab Bapak Ibu. Jadi membantah, tapi masih ada Bapak Ibu followernya yang membantah saya juga ya kan. Aduh, saya hanya bisa berdoa saja Bapak Ibu. Saya tetap mendoakan mereka Bapak Ibu, karena ini adalah peperangan rohani Bapak Ibu. Untuk mereka bisa sadar Bapak Ibu, kita doakan roh mereka, karena roh mereka sudah dibutakan Bapak Ibu, tidak bisa lagi melihat kebenaran. Karena itu marilah kita dua peperangan. Jadi untuk menghadapi roh jahat Bapak Ibu perlu dua peperangan Bapak Ibu, bukan dua biasa, dua peperangan. Seperti firman Tuhan hari ini, amin. Kita dengarkan dulu sebuah lagu ya. Kita bernyanyi dulu hari ini, malam ini ya kan? Malam ini kita bernyanyi dulu Bapak Ibu ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi perjuangan kita melawan roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku terdatangnya. Bukan cuma saat itu, tiap detik adalah kesaksian. Jadi Bapak Ibu, luar biasa si Bang Sakoji yang menciptakan lagu ini ya. Katanya seperti ini: saatku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai aku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Jadi ibadah sejati itu adalah diri kita Bapak Ibu, kehidupan kita. Tiap detik hidupku adalah kesaksian. Jadi untuk orang bisa melihat kita di jalan yang benar dari kehidupan kita Bapak Ibu, dari perilaku kita, dari menyampaikan firman Tuhan itu Bapak Ibu, kasih kita, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak unlike you ya kan. If the people don't like you, how you to look here ya kan. Kalau seseorang tidak mencintai saudara atau tidak suka dengan saudara ya, bagaimana saudara bisa menghadapi itu? Dari sini saudara bisa melihat Bapak Ibu, apa seseorang itu ajarannya benar ya. Karena tiap detik hidup kita ini adalah kesaksian. Mau lewat chattingan pun, lewat komentar pun Bapak Ibu, itu adalah kesaksian hidup kita. Bagaimana kita menghadapi komentar orang ya. Jangan hanya manis-manis saja Bapak Ibu, bicara, tapi saat menghadapi orang yang negatif datang kepada kita langsung emosional kah atau bagaimana menghadapinya? Apakah menyerang balik dia ya? Now I see perang yang sungguh adalah hidup tiap hari yang seutuhnya ya.
Everyday is spiritual warfare. Siap sedia cause devil don't play fair. Jadi jangan takut kepada setan. Ini perang rohani. Jadi katanya seperti ini. Lupakan mitos, jangan fokus pada mistik, ya. Saudara harus ingat. Lupakan mitos, jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani, bukan perang fisik. Ya. Ini kita bukan perang fisik, tapi peperangan rohani yang di alam roh. Karena saya berpengalaman Bapak Ibu di alam roh, makanya saya bisa mengomentari UV. Kalau saya tidak berpengalaman, saya tidak berani. Saya tidak berani membahas tentang setan kalau saya tidak berpengalaman, ya. Karena saya berpengalaman Bapak Ibu, sehingga saya bisa mengomentari, beri masukan supaya saudara jangan tertipu. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang aneh-aneh Bapak Ibu. Makanya saya berani mengomentari tim anomali Bapak Ibu, ya. Tim anomali bertemu dengan Yesus, pengalaman tim anomali Bapak Ibu, bertemu dengan Yesus, tapi dibagi tahu kepada channelnya bahwa Yesus itu ya dia apa saya bilang, Yesus yang dia jumpai itu tidak seindah yang saya jumpai, ya kan? Yesus itu menyeramkan bagi dia, ya. Padahal waktu saya sorry ya, tadi lampunya mati. Bapak Ibu. Biasalah di kampung mati lampu ya. Makanya itu suatu kendala ya kan. Kalau tinggal di kampung itu ya harus cepat inilah mati lampu. Ini baru hidup. Untuk membeli apa namanya itu mahal 4 juta lebih, apa namanya ini untuk supaya hidup. Kalau mati lampu kan dia ditaruh di apa supaya dia hidup, tapi uang belum ada. Ya lah, sambung lagi lah ya Bapak ya. Lupakan mitos, jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani, bukan perang fisik. 2 jam seminggu jelas tidak cukup. Jangan sampai tertipu kesadaran tertutup. Jangan sampai tertipu saudara dengan ajaran-ajaran yang baru. Haleluya. Segala roh yang ada di dalam dunia tak sebesar roh yang ada di dalam diri kita. Jadi roh kita lebih besar daripada 4 golongan tadi yang saya bilang itu di Efesus 6 ayat 12 ayat. Roh kita lebih besar, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh roh kita akan kalah. Jadi bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berbicara Bapak Ibu, Tuhanlah yang berperang, bukan saya yang berperang, Tuhan yang berperang. Ada ya, kita bacakan dulu Bapak Ibu.
Kita baca Bapak Ibu Keluaran 14 ayat 14 ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nehemia 4 ayat 20 ya, Nehemia 4 ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi Tuhan yang berperang kepada roh jahat ini, bukan kita. Bukan semua ya, bukan pakai jurus, enggak ya, bukan macam tim anomali atau yang lain-lainnya mereka pakai jurus Bapak Ibu untuk melawan roh jahat ini ya. Tetapi orang yang Kristen Bapak Ibu, orang pengikut Kristen yang sejati, tinggal tenang. Jadi tidak ada jabatan Bapak Ibu. Seperti UP ini kan, UP ini kan beri jabatan, ada jabatannya Bapak Ibu ya. Saudara followernya WUV coba nonton Bang Mongol ya. Bang Mongol tidak pernah mengatakan dia itu punya jabatan, atau Pak Daktoni tidak pernah dikatakan saya memiliki jabatan, Tuhan kasih saya jabatan, enggak. Karena kita semua ini disamaratakan, rata tanah yang bergelombang ya kan. Jadi tidak ada perbedaan, disamakan semuanya. Ya saudara, jangan lagu Peter Pan ya, jangan sampai lagu Peter Pan kamu ciplak ya kan, hayalan tingkat tinggi ya kan. Jangan sampai hayalan Ibu P tinggi kali gitu loh ya kan. Kita dengarkan lagi musiknya ya. Silakan keadilan, topang ketegaran, berkasut kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman dan tetap keselamatan pada roh firman Allah. Robohkan setan kalah, step hadapi godaan dan masalah, tak kalah selesai ku tetap berdiri karena Tuhan ikut berperang di kanan kiri. Saudara dengan firman Allah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah doamu itu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bersenjatakan firman, berperisai iman, perjuangan kita melawan roh jahat udara. Haleluya. Jadi berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju juragan keadilan, topang ketegaran, berkas kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman, bertemu keselamatan. Pedang roh firman Allah, pedang roh firman Allah. Makanya Yesus pakai firman Allah Bapak Ibu untuk mengusir iblis ya, si ular tua itu waktu di padang gurun ya. Jadi saudaraku yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, iblis ini kan di akhir zaman dia akan memakai manusia untuk menyesatkan manusia
si ular, si setan memakai ular Bapak Ibu. Ya. Dia memanipulasi menjadi ular untuk memperangkap si Hawa pakai firman yang sudah digonta-ganti Bapak Ibu. Ya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya. Jangan sampai saudara tertipu oleh ajaran yang lain. Pergunakanlah perisai iman, karena perisai imanlah yang bisa melawan segala roh-roh jahat, tipu muslihat iblis. Pergunakanlah itu dengan percuma Bapak Ibu, ya. Gratis. Intinya saja Bapak Ibu, karena Alkitab ini Bapak Ibu, ini akan hilang. Karena itu belajarlah sekarang. Inti-intinya aja saudara dapat. Ingat di sini. Ingat your mind. Simpan di sini sampai di hati Bapak Ibu. Di jiwa saudara simpan supaya kalau ada ajaran aneh-aneh saudara tidak kena. Ya, tidak cepat goyah, terikut-ikut. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, saya mengajak saudara, milikilah perisai iman dari Kristus. Jangan perisai yang lain, ya. Jangan perisai yang lain Bapak Ibu, tapi milikilah perisai iman dari Yesus Kristus. Amin. Ini gratis buat siapa saja bisa Bapak Ibu, ya. Tidak memandingkan bulu. Di hadapan Tuhan kita sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada anak ini, itu anak ini, semuanya disamakan, ratakan Tuhan. Amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Kenanya sama orang yang dolim kepada kita. Orang yang dolim mau nusuk, mau begal, mau mukul, akan kaku seperti patung seperti ini. Orang yang dolim kepada kita itu sadar, hanya tidak bisa gerak sama sekali. Kita cubit, kita bakar, kita potong, ya begini saja. Seumur hidup, ya begini saja. Paling 3 hari 3 malam tidak bisa makan minum, maka orang yang dolim itu akan mati. Tetap kita sembuhkan. Begitu. Nih, coba angkat ke sini. Nah ini. Ini bapak bakar, bapak telanjang, ya begini aja. Orang kita. Nah, ini orang sadar, orang dolim kepada ibu atau bapak itu sadar, hanya tidak bisa gerak sama sekali. Pakai sandal aja. Misalkan ibu bapak sedang jalan nih, mau ditusuk sama orang, mau dipukul sama orang, mau dibata sama orang, kita tidak tahu. Ini sudah kuasa Allah. Dia tidak akan terpental, Pak. Nah, begitu bapak noleh, maka orang itu sudah kaku kayak patung. Begini. Kenapa? Orang golok tidak akan terpental, Allah tidak akan pentalkan dia, nanti akan mencelakai orang yang di luar. Kecuali dia hanya dengan pukulan saja. Dan ini bukan rekayasa. Dan ini asli ada kekuasaan Allah. Karena kenapa katanya orang ini aja yang tester, semua testernya ada banyak. Kebetulan orang ini teman saya yang sudah dilatih sama saya emosional, sudah jadi emosional. Kalau mukul bener, pacok bener. Ya, dan ini bukan rekayasa, bukan dibuat-buat. Bukan. Sekarang ikatan lurus saja. Teman, kenapa saya tahan? Kepalanya takut bentur, Pak. Nah ini lemas. Jangankan angkat begini, model-model begini saja orang yang dolim kepada kita tidak akan bisa. Ini bisa hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa hidup asal dikasih makan sama kita, Pak. Dimakan, jangan disembuhkan. Begini aja. Atau dicet sama kita juga bisa seperti ini. Dia sadar kita ngomongin juga, dia bisa ngobrol, cuman nggak bisa
berdiri sama sekali. Ini hanya ilmunya ucap-ucapan kun fayakun. Kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, nama perguruan kami yaitu Perisai Batin yang sudah ditampilkan Bu TNI ke-72 di depan Presiden, Panglima TNI, seperti itu. Semuanya 87 tingkat itu sudah masuk kun fayakun. Isinya hanya 10 detik, seumur hidup ada. Pantangan yang harus kita pegang setelah diisi yang pertama, kita tidak boleh melaksanakan perzinahan, tidak boleh melaksanakan perjudian, tidak boleh minum minuman keras, nonton porno tidak boleh. Kalau kita nonton porno nih telanjang suka kelihatan, kan menghilangkan ilmu ini. Ciuman dengan bukan muhrim, pacaran berciuman aja mulut dengan mulut, seperti itu maksiat, maka ilmunya akan hilang. Ngomong kotor tidak boleh, anjing, babi, setan dan sebagainya, jangan kebiasaan, itu akan menghilangkan ilmu ini, karena itu adalah kufur ucapan paling dibenci sama Allah. Dirikan yang 5 waktu, seumur hidup ada. Bapak mau kemana, yang penting di jalan Allah, insya Allah ada yang jaga. Allah yang jaga. Ya, dan apa? Syariat dengan ilmu karomah. Ilmu laduni adalah ilmu karomah. Dan inilah ilmunya. Kalau di YouTube banyak kaku apa sebagainya, selain orang ini saya dengan guru besar, semuanya bohong, rekayasa, dan bisa dibuktikan ilmunya. Karena ketika kita sudah terkenal, banyak sekali orang yang merekayasa pengisian ke benda. Ilmu ini tidak ada yang isi ke benda. Saya tidak mengajarkan ke murid-murid saya tasbih sama dia apa pandangan langsung terpental, itu bohong. Itu akan menimbulkan kemusyrikan. Ilmu perisai batin, ilmu laduni tidak ada yang isi barang-barang. Isi badan untuk mendidik orang kepada jalan yang benar sesuai dengan tuturan dan ajaran agama Islam. Bukan.